Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak Ibu kelas 3A semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Masih tetap semangat kan untuk mengikuti pelajaran hari ini? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa selalu cuci tangan di air yang mengalir, serta menanamkan pola hidup bersih dan makan makanan yang bergizi. Jangan lupa juga ya, ucapkan terima kasih kepada orang tua kita karena telah membantu pembelajaran selama di rumah. Baik, materi pembelajaran kita hari ini yaitu tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Subtema 1 yaitu ciri-ciri makhluk hidup pada mata pelajaran Bahasa Indonesia pembelajaran 1 sampai dengan 6. KD 3.4 mencermati kosakata dalam teks tentang ciri-ciri makhluk hidup disajikan dalam bentuk tulisan. Baik, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup itu bernafas. Yang kedua, makhluk hidup itu bergerak. Dan yang ketiga, makhluk hidup itu tumbuh. Setelah itu, yang keempat, makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Kelima, makhluk hidup itu berkembang biak. Dan terakhir, makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Nah, di sini ada contoh makhluk hidup yaitu hewan cicak dan ikan. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah yang banyak. Contohnya, salah satu jenis ikan yaitu ikan mas, yang sekalinya bertelur dapat menghasilkan 1000 butir telur. Nah, makhluk hidup berkembang biak, artinya bertambah banyak. Apa tujuannya? Tujuan makhluk hidup itu berkembang biak yaitu untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Contoh perkembangbiakan pada manusia. Ya, pertama dimulai dari bayi, lalu tumbuh menjadi balita, lalu tumbuh menjadi anak-anak, kemudian remaja, dan kemudian dewasa. Contoh perkembangbiakan pada tumbuhan dimulai dari biji yang kemudian disemai dan akhirnya tumbuh menjadi pohon. Contoh perkembangbiakan pada hewan, di sini Ibu berikan contohnya ayam, dimulai dari telur, telur menetas menjadi anak ayam, kemudian tumbuh menjadi ayam kecil, lalu ayam dewasa. Makhluk hidup berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Seperti manusia. Manusia itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian hewan. Ada 3 perkembangbiakan pada hewan, Ibu akan jelaskan satu persatu. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut sebagai vivipar. Lalu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Lalu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan disebut sebagai ovovivipar. Lalu ada juga perkembangbiakan pada tumbuhan. Pada tumbuhan berkembang biak dengan cara biji, tunas, kemudian stek, lalu secara okulasi, secara spora, dan masih banyak lagi. Makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup itu seperti yang kita ketahui terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua makhluk hidup itu memerlukan udara, matahari, air, makanan, dan juga tempat tinggal. Nah, seperti contoh manusia.
Manusia memerlukan makan dan minum sebagai sumber energi. Manusia juga memerlukan udara loh untuk bernafas. Manusia memerlukan rumah untuk tempat tinggal dan untuk berlindung. Tempat tinggal suatu makhluk hidup disebut dengan habitat. Nah, jika ibu bertanya, apa itu habitat? Habitat adalah tempat tinggal suatu makhluk hidup. Selain itu, ada jenis-jenis hewan. Hewan memerlukan makan dan minum untuk tumbuh dan berkembang. Hewan ada yang memakan segalanya. Ada juga yang bisa makan biji-bijian, tumbuhan, serangga, daging, dan lain-lain. Begitu pula dengan habitatnya, ada hewan yang hidup di darat dan ada yang di laut. Berbeda dengan hewan, kalau tumbuhan membuat makanan sendiri melalui proses yang disebut fotosintesis. Tumbuhan memerlukan karbon dioksida dan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Tumbuhan juga memerlukan oksigen untuk bernafas dan air untuk bertahan hidup. Oke, makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia, contohnya, manusia itu bergerak dengan berjalan menggunakan kakinya. Ikan bergerak dengan sirip. Cicak merayap di dinding menggunakan kaki. Dan burung bergerak menggunakan sayap pada saat terbang. Nah, dalam pelajaran bahasa Indonesia, anak ibu harus paham apa arti dari kata makna. Makna itu adalah arti. Lalu, apa itu deskripsi? Deskripsi itu adalah menceritakan suatu gambar. Dan kemudian kosakata. Kosakata adalah himpunan kata yang kamu ketahui. Seperti contoh yang telah ibu berikan penjelasan tadi, apa itu ovipar, apa yang dimaksud vivipar, dan apa itu ovovivipar. Nah, dalam pembelajaran kali ini, anak ibu harus mengerti dan memahami apa itu kosakata, deskripsi, dan makna dari ciri-ciri makhluk hidup. Baik, sekian dulu penjelasan video dari ibu. Semoga anak-anak ibu bisa memahami apa yang ibu jelaskan hari ini. Baiklah, jangan lupa selalu belajar dari rumah dan nantikan video pembelajaran ibu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.